Meski telah diperkenalkan lebih dari 2 dekade sebelumnya, Monkey D. Dragon adalah sosok yang tetap berada di pinggiran cerita utama di One Piece karya Eiichiro Oda. Terlepas dari gelarnya sebagai penjahat terburuk di dunia, Monkey D. Dragon belum terlihat aktif terlibat dalam konflik besar apapun sepanjang seri, dan hal ini berlaku bahkan untuk insiden Egghead yang sedang berlangsung. Mengingat fakta bahwa hal itu melibatkan banyak musuh bebuyutannya, mantan sekutunya, dan bahkan kru bajak laut putranya sendiri yaitu Monkey D. Luffy, kurangnya minat Dragon untuk ikut campur dalam pertempuran di Egghead cukup membingungkan. Ini semakin membingungkan karena sebagian besar orang di One Piece pasti sudah mendengar tentang pengepungan di Pulau Egghead. Apapun alasannya, sikap pasif Dragon terhadap peristiwa besar tersebut telah memicu banyak kritik dan spekulasi dari para fans. Kemunculan pertama Monkey D. Dragon di manga dan anime terjadi di East Blue Saga, ketika dia melakukan kunjungan mendadak ke Locktown tepat saat bajak laut topi jerami hendak berangkat ke Grand Line. Meskipun debutnya sangat penting karena ia berhasil menyelamatkan Luffy dari eksekusi oleh bagi si badut. Sejak saat itu namanya tidak diperkenalkan secara resmi lagi, hingga ratusan chapter yang kemudian namanya dimunculkan lagi di akhir arc Water 7 oleh Monkey D. Garp. Selain itu, ketenaran Dragon dan statusnya di antara tentara revolusioner yang dia pimpin kemungkinan besar sebagian disebabkan oleh kemampuan tempurnya, terutama karena dia adalah musuh publik nomor 1 di mata pemerintah dunia. Meskipun dia dikabarkan memiliki semacam kemampuan manipulasi cuaca berdasarkan tindakannya di Locktown, namun kekuatan sebenarnya masih belum dapat dipastikan. Sejak kemunculannya di Locktown, Dragon tidak diperlihatkan dapat berbuat banyak dalam hal mengambil tindakan tegas melawan pemerintah dunia. Sebagian besar pekerjaan untuk melawan pemerintahan dunia dilakukan oleh bawahannya. Dia juga absen selama Perang Puncak Marineford, dan tidak berpartisipasi dalam misi tentara revolusioner di Dressrosa atau di Marigeois pada masa Reverie. Meskipun masuk akal baginya untuk menunggu kesempatan untuk menyerang pemerintah dunia, tapi situasi saat ini di Egghead seharusnya memberikan alasan yang sangat tepat baginya untuk mulai beraksi. Tapi faktanya bahwa Dragon memilih untuk tidak melakukan aksinya ketika putranya dan krunya menghadapi tantangan booster call yang menargetkan lokasi mereka adalah hal yang aneh. Tapi juga ada sesuatu alasan yang bisa kita duga, mengingat selama ini Dragon tidak pernah menunjukkan keinginan sedikitpun untuk melibatkan dirinya dalam perjalanan Luffy. Berikutnya juga muncul pertanyaan mengenai apakah Dragon mengetahui hukuman mati yang dijatuhkan kepada Dr. Vegapunk atas kiprahnya dalam meneliti abad kekosongan. Di masa lalu, Vegapunk dan Dragon adalah teman yang saling menghormati satu sama lain. Hilangnya Vegapunk akan menjadi pukulan besar bagi dunia, dan kemunduran besar bagi mereka yang berupaya memecahkan kode sejarah dunia yang sebenarnya. Terlambatnya kedatangan tubuh cyborg Bartholomew Kuma di Pulau Egghead adalah alasan utama lainnya bagi Dragon untuk mengambil tindakan. Karena mantan bawahannya melakukan perjalanan ke sana setelah membuat kekacauan di Marigeois. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa tentara revolusioner telah berusaha untuk memulihkan tubuh Kuma selama beberapa waktu hingga Levely, dan pelariannya yang tiba-tiba dari markas mereka di Pulau Momoiro sangat mengejutkan mereka. Oleh karena itu cukup mengejutkan melihat bahwa Dragon tampaknya tidak memiliki niat untuk mengejarnya, setelah semua kesulitan yang mereka lalui untuk membebaskannya dari cengkeraman para bangsawan dunia. Nah sebaliknya, meskipun kurangnya tindakan tegas Dragon dalam situasi tegang seperti ini cukup memprihatinkan, setidaknya ada beberapa penjelasan yang masuk akal mengapa dia belum memilih untuk terjun ke pertempuran di Pulau Egghead. Dragon dan tentara revolusioner mungkin tidak menyadari keadaan saat ini di pulau masa depan, karena mereka masih berada di Paradise di mana paruh pertama Grand Line. Selanjutnya Dragon dan sekutunya mungkin masih memikirkan dari laporan Sabo tentang apa yang terjadi sehubungan dengan kematian Nefertari Cobra dan pengungkapan tentang 5 tetua Gorosei dan Imusama. Ini merupakan perkembangan yang menggemparkan bagi tentara revolusioner, karena tidak ada seorang pun selain 5 tetua Gorosei yang mengetahui keberadaan dan kekuatan Imusama atau peran mereka sebagai penguasa rahasia dunia. Nah, informasi seperti ini kemungkinan besar akan mengguncang seluruh anggota pasukan revolusioner.
dan mereka harus dengan hati-hati merencanakan langkah selanjutnya dalam menghadapi ancaman mengerikan yang akan datang kepada mereka. Meskipun keterlibatan Dragon dalam aktivitas tentara revolusioner belum terlihat sebagaimana mestinya dalam situasi yang ideal, namun keberhasilan infiltrasi tentara revolusioner baru-baru ini ke Levely membuktikan betapa dekatnya mereka dengan serangan yang lebih langsung ke rumah para naga langit, terutama karena sekarang diketahui bahwa penyimpanan makanan di Mari Geoi semakin berkurang. Dengan berakhirnya Arc Eget yang sudah di depan mata, mungkin tidak lama lagi Dragon dan pasukannya akan mengambil peran yang lebih aktif dalam cerita One Piece, karena serangan mereka terhadap Angkatan Laut dan Naga Langit belum dimulai dengan sungguh-sungguh. Masih harus dilihat apakah aktivitas tentara revolusioner akan meningkat selama Arc Elbaf mendatang atau bahkan di akhir cerita. Tetapi yang pasti Dragon dan pasukannya akan menjadi sekutu penting bagi Luffy dan krunya saat mereka bergerak untuk menghancurkan sistem dunia dan menumpas tirani pemerintah dunia untuk mengantarkan fajar baru bagi dunia.